Halo semuanya, apa kabar? Gimana nih? Dari cuplikan video tadi, udah kebayangkan pembahasan apa yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Nah, iya, benar sekali. Materi pembelajaran kali ini adalah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Tetapi, sebelum memasuki pembelajaran, teman-teman perlu tahu nih, apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bagian-bagian teks laporan hasil observasi, seperti pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian, diharapkan agar teman-teman mampu menulis teks LHO berdasarkan hasil pengamatan dengan struktur yang benar, bahasa yang jelas, dan isi yang sesuai dengan fakta. Jadi, sekarang teman-teman udah tahu kan tujuan pembelajaran kali ini? Nah, teman-teman harus mampu mengkulik lebih dalam materi pembelajaran kali ini untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Oke, teman-teman diharapkan dapat menyimak dengan baik, melihat dengan baik, mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke definisi teks LHO. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu objek atau keadaan secara umum berdasarkan fakta dari hasil pengamatan atau penelitian yang sistematis. Adapun struktur dari teks LHO yaitu yang pertama, pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi pembukaan atau pengantar mengenai objek yang akan dilaporkan, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Kemudian, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi perincian atau detail mengenai objek yang diamati. Bisa berupa ciri-ciri, bagian-bagian, atau pengelompokan yang lebih spesifik. Struktur yang terakhir yaitu berupa deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat atau kesimpulan berisi manfaat, fungsi, atau ringkasan umum dari objek yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks LHO itu bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, dan disajikan secara lengkap. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan, sekarang teman-teman jadi punya gambaran yang luas tentang teks LHO. Sekarang, kami akan memberikan contoh teks LHO kepada teman-teman. Nah, teman-teman diharapkan dapat menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, melihat dengan baik, memperhatikan dengan baik, agar teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah plastik dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di kondisi laut Indonesia kini berada dalam. Kita sebagai konsumen merupakan penghasil sampah. Dari setengah sampah yang ada di Indonesia, jumlah sampah yang ada di negara kita hampir mencapai 100 ton, termasuk sampah plastik. Sampah merupakan faktor utama penyebab segala sumber penyakit dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti banjir. Hal ini disebabkan karena cara pengelolaan sampah yang salah dan membuang sampah sembarangan. Kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa sampah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita mengelola dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya, agar mengurangi dampak buruk bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya.
Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah, agar Indonesia bebas dari sampah. Maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Pedulilah dengan lingkungan sekitarmu agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita sama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah yang baik dan benar. Kebersihan sekitar berpengaruh bagi kesehatan kita. Jika Indonesia bebas sampah, maka tubuh kita juga terbebas dari penyakit.